Di dalam Sahih Bukhari ada sebenarnya ini ada dua hadis. Hadis yang pertama, dalam Sahih Bukhari ada satu orang udah ngebunuh 99 nyawa dari Bani Israel. 99 nyawa dia habisi. Datang keinginan mau bertobat, gue mau tobat. Dia tanya, siapa orang paling alim di kampung ini? Ada Ustadz Fulan, disamperin. Saya udah bunuh 99 nyawa. Kalau saya mau tobat masih bisa gak? Kebetulan dia salah Ustadz. Lu udah bunuh 99 nyawa, mau tobat enak aja. Gak ada tobat bagimu. Oh gitu, ya udah deh, lengkapin jadi 100 dibunuh Ustadznya. Jangan dicontoh. Akhirnya udah dalam petualangannya lagi, dalam maksiatnya lagi, kemudian timbul lagi keinginan saya mau taubat deh, jenuh. Sebab kemaksiatan tuh kegundahan di hati, mau nggak mau. Wah nikmat, glamor, gemerlap, lezat. Tapi batin yang melakukannya itu merasa kosong, hampa, gundah, stres yang nggak habis-habisnya. Dia melakukan kemaksiatan tersebut, dia kira dia bisa selesai dari stresnya, nggak taunya tambah stres. Berlipat ganda. Berlipat ganda. Dan itu tanyain kepada semua ini nggak bisa dipungkirin. Nggak ada yang bisa ngisi kekosongan itu melainkan duduk yang kayak begini, begitu mengkaji yang kayak begini, i'tiraf, hal-hal yang semacam ini, duduk bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia timbul lagi keinginan, gue mau taubat. Tanya, siapa orang paling alim, paling soleh, paling ngerti agama di kampung ini? Bilang ada fulan, disamperin. Ya Syekh, Ustaz, kalau saya mau taubat sekarang, ya nih, masih bisa gak? Saya udah bunuh 100 nyawa. Kan bisa. Gak ada yang gak bisa. Nah ini perannya ulama, membangkitkan optimisme di masyarakat. Jangan bikin orang pesimis aja. Jangan nggak ada taubat bagimu, lu di neraka, udah kelas nggak ada harap. Bangkitkan semangat orang, mau balik bisa. Nggak ada dosa yang nggak bisa diampunin Allah. Innallaha yaghfiru dzunub jami'an, dalam hadis. Allah bisa mengampunin semua dosa. Tapi dikasih tahu caranya. Ini nanti begini, karena pergaulan. Nanti hidup di lingkungan yang terkondisikan melakukan kemaksiatan, kezaliman, pembunuhan. Jadi solusinya bagaimana? Cari teman duduk, pindah komunitas, pindah teman duduk. Begitu. Pindah tongkrongan. Pindah tongkrongan. Akhirnya udah dia keluar dari kampungnya, niat mau taubat nih, pindah ke kampung solihin. Baru keluar dari kampung, tahu-tahu ajal menjemput, meninggal dia. Nasib betul. Susah emang mau taubat, cobaannya banyak. Datang malaikat azab, ini yang gue udah tunggu-tunggu dari dulu. Udah waktunya mau diseret ke neraka. Datang malaikat rahmat, kan dia niat mau taubat. Baru niat kan, belum taubat kan. Dan tapi dia udah keluar dari kampungnya. Ya, tapi kan belum sampai ke kampung sono. Cekcok antara malaikat. Hingga dalam Allah Ta'ala, dalam Sahih Bukhari, diutus malaikat yang lain menengahi. Bilang, begini aja ukur. Dia meninggal sekarang di tengah jalan, ukur lebih dekat ke kampung solihin atau lebih dekat ke kampung asalnya dia, kampung penjahat, penyamun. Ya pasti lebih dekat ke kampung penyamun, baru keluar kok. Hitung. Subhanallah, ketika orang mau bertaubat, ya, punya niat baik. Kata Imam Junaid, man fataha ala nafsi baban niyah hasanah fatahullah alaihi sab'in min abwabi taufik. Orang kalau buka buat dirinya satu pintu niat kebaikan, dibukakan 70 pintu taufik yang ngebantu dia ngejalanin niat baiknya. Allah Ta'ala perintahkan kepada bumi, kampungnya penjahat menjauh, kampungnya solihin mendekat. Disuruh mendekat. Begitu diukur, lebih dekat 1 jengkal ke kampungnya solihin. Allah memfasilitasi orang yang mau bikin baik, difasilitasin oleh Allah Ta'ala. Yang penting lu niat dulu, gue mau bener. Jangan berpikiran, nggak bakalan bisa. Baik ini datang dari orang lain, dari ustadz, dari lingkungan, atau dari diri sendiri. Jangan bilang nggak bisa. Bisa kok. Sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya musyrikin, ya kan? Hingga mereka menjadi orang-orang mulia yang agung di sisi Allah Ta'ala. Derajat wali yang paling tinggi nggak bisa mencapai derajat yang paling rendah dari sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling mulia. Berapa banyak ulama yang dulunya orang jauh dari Allah berubah menjadi wali besar. Bisa aja anugerah Allah Ta'ala terbuka buat siapapun. Nabi Musa sebelum jadi nabi udah ngebunuh 1 orang dan hampir membunuh orang yang kedua. Turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil
bil ams, kata di dalam Al-Qur'an surat Qasas tersebut. Maka terbuka pintu taubat buat siapapun. Ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang dulu membuli, merundung Nabi Yusuf hingga mereka bertekad mau membunuhnya, akhirnya dilempar ke dalam sumur. Akhirnya ketika mereka balik kepada Allah Ta'ala, taubat, 11-11-nya diangkat jadi Nabi, asbat jadi Nabi. Mereka bersaudara 12, Nabi Yusuf salah satu. Siapa aja terbuka kesempatan, cuma mau jadi Nabi nggak bisa. Mau jadi ulama bisa, mau jadi wali bisa, mau jadi orang soleh bisa, mau jadi pengikut Nabi bisa. Nah, jadi Nabi udah nggak ada harapan, jadi jangan ngawur, jangan ikut-ikut. Nah terus, jangan pesimis, lu bisa, mau jadi benar, bisa. Entar begini, entar Allah yang bantuin. Entar Allah yang bantuin. Sudah. Nah terus hadis yang kedua, ada satu orang datang, Nabi lagi majelis, tahu-tahu bilang, interupsi nih. Interupsi. Ya Rasulullah, izin apa? Mau makan, mau ke toilet, izin apa? Saya minta izin ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Ini udah tersesat biasanya yang begini. Nyari cara. Dari dulu udah ada. Nabi dengar begitu, bukan diusir, bukan dibully, bukan dirundung, bukan dicaci maki, bukan ente menistakan majelis, nggak tahu tempat ngomong begitu, nggak bilang begitu. Nabi bilang begitu, wallah Nabi nggak kehilangan senyumnya terhadap tuh orang, nggak kehilangan senyumnya, nggak kehilangan keramahannya. Ini sahabat yang lain udah pada merengut, nggak sopan banget. Tapi mereka nggak berani bertindak karena situ ada Rasul. Rasul dengar begitu, izinkan saya untuk berzina. Nabi bilang, nah sini, bukan diusir, dipanggil suruh dekat. Sini mendekatlah. Sampai dekat, sampai nempel di hadapan Rasulullah. Kamu bilang izinkan berzina. Kamu berzina, apakah kamu rela ada orang berzina dengan ibumu? Enggak terima saya. Punya istri, punya. Rela orang berzina dengan istri? Enggak rela. Dengan anakmu, anak gadismu? Enggak. Dengan adik perempuanmu, bibimu? Enggak, disebutin satu persatu. Nah, saat kamu mau berzina, bukankah kamu berzina dengan ibunya seseorang, atau anaknya seseorang, atau kakaknya seseorang, atau adiknya seseorang? Sebagaimana kamu nggak bisa terima, nggak rela, orang lain juga nggak rela. Dengar begitu, iya, betul ya Rasulullah. Udah, dia tolak perzinaan dengan akalnya. Tapi proses nggak selesai sampai di situ. Sini, langkah ketiga. Apa langkah ketiga yang dilakukan? Mendekat, sampai dekat, dipegang dadanya oleh Rasulullah. Itu sahabat bilang, saya nggak tahu apa yang dibacain oleh Nabi Muhammad. Pokoknya itu tangan nggak lepas dari dada saya, melainkan nggak ada perbuatan yang lebih saya benci melebihi perzinaan. Udah luntur segala kecondongan kepada perzinaan dari dalam lubuk hatinya. 3 proses. 1, orang yang begitu bukan dijauhin, deketin. Begitu. Bukan diusir. Kita nggak punya nggak punya hak untuk mengusir orang dari Allah Ta'ala, dari pintunya Allah. Siapa kita? Oh dia nggak layak. Kalau mau bicara layak nggak layak, saya juga nggak punya kelayakan. Kita nggak punya kelayakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih mau terima kita begitu di pintunya Allah buat ngajakin orang. Jangan kita ngusir orang dari pintunya Allah Ta'ala. Kita nggak punya hak. Langkah kedua dikasih penjelasan yang masuk akal. Langkah yang ketiga itu tazkiyah. Didoain. Itu 3-3 aja. Terus lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ngedeketin orang, bukan ngejauhin orang. Sehingga kalau seandainya orang yang maksiat nggak boleh datang, nah terus kapan tobatnya? Orang yang mau benar nggak boleh datang, terus kapan jadi benernya? Nabi ngebuka pintu. Makanya majelis ini Nabi dihadiri oleh muslim, oleh non muslim, oleh yang taat, oleh yang maksiat, oleh Yahudi, oleh Nasrani, oleh musyrikin, oleh penyembah berhala, hadir di majelisnya Nabi Muhammad. Dan Nabi nggak ngusir mereka. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Terus juga dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu buka peluang siapapun untuk datang, dan Nabi Muhammad mendatangi mereka satu persatu ke kemahnya musyrikin, ke sini. Nabi Musa sama Nabi Harun diutus datang ke istana
Bukan ke istananya presiden Islam, enggak. Ke istananya Fir'aun. Ke istananya Fir'aun. Ada nggak ya manusia iblis yang lebih jahat dari Fir'aun? Iya. Tapi idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Samperin Fir'aun, ucapin omongan yang lembut, yang santun kepada Fir'aun. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kali dia ingat dan dia takut kepada Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Tarik orang, deketin orang. Makanya dibilang man la yarham rajula su fa huwa aswa halan. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada orang jahat, dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Apa bedanya kita sih sama pelaku maksiat? Kita sama-sama, dia dan kita sama-sama makhluknya Allah. Terus cuma Allah Ta'ala tempatkan dia di tempat maksiat, dikasih kerjaan-kerjaan maksiat. Kita ditaruh di tempatnya taat, dikasih kerjaan-kerjaan taat. Begitu. Dan kita dan dia sama-sama makhluknya Allah, cuma ya, kita dikasih kerjaan kebaikan, dia dikasih kerjaan keburukan. Nah, kalau kita menyombongkan diri, bersikap arogan, apa enggak takut kita ditukar? Begitu. Oh, lu kurang ajar, lu sombong. Ya udah, ganti tempat. Lu di tempat maksiat, dia di tempat taat. Ya zubillah min dzalik. Banyak hal-hal yang semacam ini. Jadi jangan takut, jangan sungkan untuk dekat ya, kepada orang-orang soleh, kepada kaum solehin. Termasuk nyamperin tempat. Karena Nabi Musa aja ke Fir'aun istananya. Apalagi kita cuman kayak ke kafe, ke tongkrongannya orang maksiat. Iya, jangkau mereka. Kenapa ya menjangkau mereka? Nabi ke kemahnya musyrikin disamperin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mereka mau datang, jangan kita tolak. Begitu. Atau kita datang kepada mereka, nggak jadi masalah. Kita hadir kepada mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah yang pertama dan Hudaybiyah yang kedua terjadi. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan. Pertama adalah untuk meninggalkan maksiat itu butuh niat yang kuat. Artinya betul-betul memiliki niat. Mungkin para penanya sebagian besar kita sudah punya niat yang besar. Yang penting niat dulu deh. Niat dulu. Sisanya dan itu udah pahala. Iya, niat dulu. Ntar sisanya Allah yang beresin. Sisanya Allah yang beresin. Jangan penuh kekhawatiran. Ntar resikonya gini, ntar gitu. Jangan khawatir begitu tuh. Ntar itu dari setan. Yang mau menjegal gitu ya. Yang penting niat dulu. Niat dulu. Jadi sudah bagus dengan niat itu. Kemudian yang kedua, cari tongkrongan yang positif. Pindah dari tongkrongan yang maksiat ke tongkrongan yang majelis. Kalau bisa setongkrongan-tongkrongannya diajak. Kalau bisa tongkrongannya dibubarin, yang dono diajak ke tongkrongan majelis. Jangan dibubarin, diajak ke majelis. Karena juga di tongkrongan majelis ya selain ada keberkahan, ada kenikmatan. Tadi Habib ceritakan bahwa sebenarnya orang yang maksiat itu gundah gulana, orang yang taat itu selalu bahagia. Bedanya mereka belum pernah merasakan ketaatan sehingga belum pernah mengecap nikmatnya ketaatan itu sendiri. Terus ada satu lagi, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Dawud, ya Dawudu man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Dawud, yang mengembalikan kepadaku orang yang kabur dariku. Dia kabur dari Allah, maksiat, berontak, melarikan diri dari ketaatan. Dibalikin dengan metode yang halus, dibalikin ke jalan Allah. Ini pelaku usaha ini aku tulis di sisiku sebagai pejuang sejati, patriot sejati, pahlawan sejati. Ini pendekar sesungguhnya, ini dia orang kayak begini. Yang mengajak orang-orang yang tersesat. Orang yang mau dikabur, balikin lagi. Dan dengan cara yang lembut. Kekasaran, mayuknumuddin. Kekasaran, agama nggak dibela dengan cacian, dengan makian, begitu. Tetapi dengan kelembutan. Nabi hatta jihadnya lembut. Kemudian tadi yang ketiga, mencari guru yang baik sebagai pegangan kita untuk kita jauh dari maksiat. Dan yang keempat itu adalah optimis ya. Guru yang hakim bukan yang menghakimi. Yang hakim bukan yang menghakimi. Penuh hikmah bukan menghakimi. Guru yang benci kemaksiatan tapi tidak benci orang maksiat. Dan yang keempat, optimis tadi, penting sekali. Optimis bahwa Allah akan selalu membuka jalannya. Jangan pesimis, karena tidak ada
pintu taubat tertutup kecuali oleh keputusasaan. Allah tidak pernah menutup. Yang menutup itu ya kalau nggak dajjal, setan, iblis yang pengen manusia nggak bertobat. Dan yang terakhir tadi Habib bilang tazkiyah atau doa. Perbanyak doa agar Allah bantu jalan kita dalam pertobatan, dalam penjauhan kita dari kemaksiatan.